VOA This Morning. Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Apa kabar? Cuaca di sini udah makin dingin nih. Rencana buat sepedahan pulang kantor nanti juga saya batalin. Karena kayaknya malah masuk angin nanti kalau diterusin ya. Nah, semoga cuaca di tempat Anda cerah dan mendukung buat beraktivitas hari ini tentunya. Dan seperti biasanya, pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, tuduhan para mantan pembantu utama Donald Trump yang menyebut sang mantan presiden seorang fasis dibalas cawapres Trump, J.D. Vance, dengan menyebut mereka mantan karyawan yang tidak puas. Saya ada di dekatnya. Saya tidak menganggapnya seorang fasis. Saya pikir dia adalah presiden yang sangat kuat pada saat kita membutuhkan presiden yang kuat. VOA berbicara dengan saksi sejarah Perang Dunia Kedua di Jepang, khususnya terkait keberadaan unit 731, unit militer Jepang yang melakukan eksperimen biologis terhadap manusia. Saya pikir itu adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mencegah orang jatuh sakit, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast seperti Spotify dan YouTube Podcast. Sekarang langsung saja kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memberikan suara lebih awal dalam pemilihan umum Amerika Serikat 2024. Ini menjadi momen yang pahit sekaligus manis bagi Biden yang memutuskan untuk mengakhiri kampanye pemilihannya kembali Juli lalu karena meningkatnya kekhawatiran tentang kondisi kesehatannya dan kekhawatiran Partai Demokrat akan kansnya untuk mengalahkan mantan Presiden Donald Trump. Biden menggunakan hak pilihnya pada hari Senin di Departemen Pemilihan Umum Negara Bagian Delaware, tidak jauh dari rumahnya yang terletak di kota Wilmington, di salah satu tempat pemungutan suara dini di mana para pemilih mengantre untuk memberikan suara mereka. Biden berbincang dengan sejumlah pemilih sambil mengantre ke bilik suara dan membantu mendorong kursi roda salah seorang pemilih perempuan lanjut usia yang mengantre di depannya. Biden kemudian menyerahkan bukti identitas dirinya kepada petugas TPS yang memintanya menandatangani sebuah formulir sebelum memasuki bilik suara. Hampir sepanjang periode sejak tahun 1970-an, Biden menduduki jabatan publik atau maju dalam pemilu untuk menduduki jabatan publik dalam setiap musim pemilu. Namun tahun ini, ia meletakkan harapannya pada generasi baru Partai Demokrat, termasuk Wakil Presiden Kamala Harris yang maju menggantikannya sebagai calon presiden. Parlemen Israel menyetujui rancangan undang-undang yang melarang UNRWA, Badan PBB yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan di Gaza, untuk beroperasi di Israel. Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menyebut disetujuinya RUU tersebut sebagai presiden yang berbahaya karena menyalahi Pakta PBB dan melanggar kewajiban negara Israel di bawah hukum internasional. Sebelumnya, Parlemen Israel dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada sepasang rancangan undang-undang yang akan secara ketat membatasi UNRWA, mencabut kekebalan hukumnya, serta membatasi kemampuannya untuk membantu warga Palestina di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Juru bicara pemerintah Israel David Mansour pada hari Senin mengatakan bahwa UNRWA adalah sebuah organisasi yang terinfeksi terorisme. UNRWA simply must be replaced. That is the view of the Israeli government and the overwhelming majority of Israel's people. They must be replaced. UNRWA harus diganti. Itulah pandangan pemerintah Israel dan mayoritas rakyat Israel. Mereka harus diganti dengan organisasi lain yang tidak terinfeksi terorisme, ungkap Mansour. Upaya global untuk melindungi flora dan fauna dunia telah membuat kemajuan kecil. Sementara beberapa spesies masih mengalami penurunan serius menurut dua laporan yang diterbitkan pada hari Senin di Konferensi Tingkat Tinggi Keanekaragaman Hayati PBB di Kolombia. Sebuah laporan yang disusun oleh Program Lingkungan PBB UNEP mengkaji kemajuan global sejak diterbitkannya laporan keanekaragaman hayati pada 2020. 2 tahun lalu sebanyak 196 negara menandatangani sebuah perjanjian bersejarah untuk melindungi keanekaragaman hayati di 30% bagian planet bumi pada 2030. Laporan UNEP menyebutkan bahwa negara-negara pihak telah membuat beberapa kemajuan. Akan tetapi, kemajuan yang dibuat jaringan global itu harus dipercepat dalam 6 tahun ke depan agar bisa mencapai target. Wilayah darat seluas gabungan Brazil dan Australia serta lausan
maksud saya lautan seluas lebih dari Samudra Hindia harus dilindungi dan dilestarikan per tahun 2030 untuk memenuhi target global, kata UNEP. We must not celebrate too hard because there's a great deal more work to be done to meet the 30% target and we have just 6 years. Kita tidak boleh to get that terlalu done. merayakan ini karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi target 30% dan kita hanya punya waktu 6 tahun untuk menyelesaikannya, kata Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen. Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban tiba di Georgia pada hari Senin setelah memberikan ucapan selamat kepada partai penguasa di Georgia atas kemenangan mereka dalam pemilu yang disebut oleh pihak oposisi justru diwarnai pelanggaran. Komisi Pemilihan Umum Georgia mengatakan bahwa Partai Impian Georgia memenangkan pemilu pada hari Sabtu dengan perolehan suara mencapai hampir 54%. Akan tetapi, partai-partai oposisi menyengketakan hasil itu dan menyerukan unjuk rasa. Hasil pemilu tersebut merupakan pukulan bagi warga Georgia pro-barat yang menganggap pemilu kali ini adalah pilihan antara partai penguasa yang telah mempererat hubungan dengan Rusia dan oposisi yang berniat mempercepat pengintegrasian Georgia dengan Eropa. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan NATO telah menyerukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran pemilu Georgia. Sementara Partai Impian Georgia dan Komisi Pemilihan Umum setempat mengatakan pemungutan suara dilakukan secara bebas dan adil. Sementara Kremlin pada Senin membantah adanya campur tangan Rusia dalam pemilu tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mencalonkan diri untuk pemilihan ulang telah disebut sebagai seorang fasis dan digambarkan tidak layak untuk mengabdi oleh beberapa mantan pembantu utamanya. Tetapi calon wakil Presiden Trump, J.D. Vance, pada hari Minggu menolak tuduhan tersebut. Sementara itu, kampanye Presiden Demokrat menayangkan iklan tentang kontroversi tersebut di negara bagian kunci. Berikut laporan jurnalis VOA Veronica Balderas Iglesias dilaporkan tim VOA. John Kelly menjabat sebagai Kepala Staf Gedung Putih untuk mantan Presiden Donald Trump dari tahun 2017 hingga 2019. Dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar New York Times, pensiunan Jenderal Marinir Bintang 4 itu ditanya apakah Trump seorang fasis dan dia menjawab, dalam tanda kutip, dia jelas seorang otoriter, mengagumi orang-orang yang menjadi diktator. Dia telah mengatakan itu, jadi dia jelas termasuk dalam definisi umum fasis. Pasti, kata Kelly. Trump bereaksi terhadap tuduhan tersebut di platform media Truth Social miliknya dengan menulis antara lain bahwa John Kelly adalah orang bermoral rendah dan seorang jenderal yang buruk dan nasihatnya di Gedung Putih tidak lagi saya perlukan dan saya menyuruhnya pergi. Pada hari Minggu, calon wakil presiden dari Partai Republik J.D. Vance mengomentari pernyataan Kelly dan mantan ketua gabungan kepala-kepala staf Mark Milley bahwa Trump adalah seorang fasis. Vance diwawancarai dalam program Meet the Press di jaringan televisi NBC. People who worked most closely with him, most of them are supporting this ticket. Orang-orang yang bekerja paling dekat dengannya, kebanyakan dari mereka mendukung pasangan ini. Saya pikir Mark Milley dan John Kelly sama-sama mantan karyawan yang tidak puas. Namun 13 mantan pembantu Trump merilis surat terbuka pada hari Jumat yang mendukung pernyataan John Kelly dan memperingatkan bahwa calon presiden dari Partai Republik itu tidak layak untuk menjabat. Senator Republik Lindsey Graham sangat tidak setuju. Dia menyatakan sikapnya ketika diwawancarai dalam program This Week di jaringan televisi ABC. Saya ada di dekatnya. Saya tidak menganggapnya seorang fasis. Saya pikir dia adalah presiden yang sangat kuat pada saat kita membutuhkan presiden yang kuat. Saya pikir dia akan menjadi presiden yang kuat untuk mengembalikan negara ini ke jalur yang benar. Dengan menarget para pemilih di negara bagian kunci di mana kekuatan kedua calon seimbang, kampanye calon presiden Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, telah menayangkan iklan dengan rekaman audio pernyataan John Kelly. Harris sendiri tidak malu menyuarakan kekhawatiran serupa. Donald Trump is increasingly unhinged
Donald Trump semakin tidak terkendali dan tidak peka, dan dalam masa jabatan kedua, orang-orang seperti John Kelly tidak akan berada di sana untuk menjadi pagar pembatas terhadap kecenderungan dan tindakannya. Ketika ditanya dalam program Meet the Press di jaringan televisi NBC pada hari Minggu apakah dia yakin bahwa Trump adalah seorang fasis, Senator Independen Bernie Sanders memberikan jawabannya. I don't like using those words, but clearly he has a strong tendency to authoritarianism. Saya tidak suka menggunakan kata-kata itu, tetapi jelas ia memiliki kecenderungan yang kuat terhadap otoritarianisme dan merusak demokrasi Amerika. Untuk Veronica Balderas Iglesias dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Kelompok pemilih paling muda yang ikut serta dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat kali ini adalah Gen Z alias generasi Z dengan rentang usia 18 sampai 27 tahun. Banyak di antara mereka berperan aktif dalam proses demokrasi 4 tahunan ini, termasuk belajar menggunakan hak pilih hingga meminta dukungan dari pintu ke pintu. Laporan Laurel Bowman berikut disampaikan Puspita Sariwati. Para pemimpin mahasiswa di Montgomery College, perguruan tinggi 2 tahun di Rockville, Maryland, baru-baru ini membuat contoh TPS, beserta contoh surat suara dan mengundang petugas pemilu untuk mengajarkan cara memilih. Kegiatan itu adalah upaya mempersiapkan mahasiswa untuk memilih dalam pemilu Presiden AS tanggal 5 November. Penyelenggara latihan pemungutan suara, Brittany Green, mengatakan, acara hari ini semuanya tentang pendidikan bagi para pemilih dan menunjukkan kepada mereka TPS serta apa yang akan dilakukan di TPS-TPS itu. Peserta seperti Ahyan Damang tampak senang. Saya hanya ingin melihat bagaimana rasanya memberikan suara untuk pertama kali, dan saya ingin melihat prosedurnya. Para pemilih muda itu peduli dengan berbagai isu. Peserta lain, Nnamdi Ife juga mengatakan, masalah keuangan dengan utang negara, saya kurang begitu paham, tetapi kalau dilihat, sepertinya utang yang besar. Saya tidak mengerti mengapa sebesar itu. Pengurus politik mahasiswa M. Hambi Musonda mengatakan, saya pikir bagi banyak orang, peran Amerika di dunia adalah isu yang sangat penting. Dalam pemilu Presiden AS antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, sebagian besar mahasiswa yang diwawancarai VOA tidak mengungkapkan siapa yang akan mereka pilih. Namun negara bagian Maryland di AS yang merupakan kubu Partai Demokrat diperkirakan akan memilih Harris. Oleh karena itu, VOA bertanya kepada Ketua Pemuda Partai Republik di negara bagian Georgia, Jacqueline Harn, mengenai masalah apa yang penting bagi rekan-rekannya di Partai Republik. Bagi banyak orang, katanya, terkait perekonomian, seperti sewa rumah, belanja kebutuhan pokok, dan lain-lain. Pendukung Kamala Harris, Camila Meza, mengunjungi rumah ke rumah. Hi, definitely Harris supporters. Kelompok generasi Z yang tercatat lebih dari 40 juta pemilih bisa berpengaruh nyata dalam hasil pemilihan presiden. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, Jepang masih terbelah dalam melihat masa lalunya yang kelam dan penuh kekerasan, khususnya pada sebagian peristiwa dalam sejarah Perang Dunia Kedua, yaitu mengenai keberadaan unit militer eksperimen manusia Unit 731. Seorang saksi sejarah yang memiliki ikatan langsung mulai bicara, meski ia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Di sebuah sudut pegunungan Alpen Jepang, Hideo Shimizu menyimpan sebuah rahasia yang kini sudah tidak bisa lagi dipendamnya. Shimizu baru berusia 14 tahun pada 1945 ketika dia bergabung dengan Unit 731 Angkatan Darat Jepang. Sebagai seorang anak kecil, Shimizu tidak menyadari keterlibatannya dalam unit senjata biologis rahasia.
Saya pikir itu adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mencegah orang jatuh sakit, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Baru-baru ini dia kembali ke Tiongkok untuk pertama kalinya mengunjungi lokasi di mana unit 731 memakan korban. Jika mereka bisa merasakan penyesalan saya, hati saya akan merasa sedikit membaik, tapi mereka tidak akan bisa. Permintaan maaf Shimizu diterima dengan baik di Tiongkok, namun di Jepang, termasuk di kota terdekat, Ida, Shimizu membuat kegemparan. Pasalnya, sebagian sejarah kelam Jepang masih diperdebatkan, dan banyak orang lebih memilih melupakannya secara diam-diam. Museum Jepang yang melestarikan pengalaman masa perang pun merasakan kerumitan dalam pengelolaan materi dan informasinya. Takeshi Goto adalah seorang pejabat lokal yang membantu menjalankan museum tersebut. Orang-orang memiliki banyak pandangan yang berbeda, jadi kami mencoba menjaga keseimbangan dengan pameran semacam ini. Pihak museum menolak menampilkan kesaksian anggota unit 731 setempat, termasuk Shimizu. Beberapa di antaranya dianggap terlalu vulgar untuk anak-anak. Namun, aktivis lokal Hideaki Hara mengatakan ini dikarenakan pemerintah tidak ingin unit 731 kembali menarik perhatian publik. Ida dan beberapa pemerintah daerah lainnya cenderung menyelaraskan diri dengan pemerintah pusat. Hal ini membuat mereka enggan untuk mengakui peran Jepang sebagai pelaku dalam berbagai peristiwa ini. Jeffrey Kingston, seorang profesor sejarah dan studi Asia yang berbasis di Tokyo, Temple University, Jepang, mengatakan dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, sejumlah politisi konservatif telah mencoba menulis ulang sejarah kelam Jepang. Namun Jepang bukanlah satu-satunya negara yang membantu mengaburkan sejarah kelamnya. Amerika Serikat memberikan kekebalan hukum kepada banyak ilmuwan top unit 731 sebagai imbalan atas penelitian mereka. Eksperimen mereka dalam perang biologis, perang kimia, eksperimen pembedahan hewan, semua ini dianggap berguna dan akan memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Pasca perang, Shimizu kembali ke rumahnya dan mengikuti perintah militer untuk tetap diam. Dan ia mengikuti perintah itu dengan tidak memberitahu siapapun tentang masa lalunya. Tetapi Shimizu mengatakan, dengan waktu yang tersisa, ia sudah tidak bisa lagi tinggal diam. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA.